Selain kita bermuamalah, berhubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hubungan sosial. Manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, namun harus ada kesinambungan, yaitu ada hubungan sosial. Satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Diawali dari bapak kita, Nabi Adam ya alaihissalam, diciptakan oleh Allah secara tunggal di awal, namun tidak merasa cukup. Nabi Adam diberikan kenikmatan yang begitu super sempurna, tetapi Nabi Adam tetap membutuhkan pendamping. Ya, Nabi Adam akhirnya dipahami keberadaannya, kesusahannya, kesulitannya dalam hal ini, akhirnya diciptakan namanya Bunda Siti Hawa. Kemudian setelah diciptakan Bunda Siti Hawa, kemudian singkat cerita lahirlah sampai kepada kita semua ini. Maka tugas kita kepada sesama manusia disebutnya ibadah hablum minanas. Menjalankan muamalah, menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia, maka disebutnya adalah hablum minanas, ibadah kepada sesama manusia. Di samping ada ibadah langsung kepada Allah, ada nilai muamalah, menjalinkan muamalah kita sesama manusia, namun pada akhirnya bernilai ibadah. Ya, namanya hablum minanas. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama manusia, maka disebutnya ibadah hablum minanas. Kemudian pada saat kita bermuamalah, ya, bermuamalah kebaikan, menjalin silaturahim. Pada saat kaum muslimin muslimat melakukan perjalanan dalam rangka mudik, pulang kampung, baik dari dalam negeri, antar pulau, ya, dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Palembang, dari Jawa ke Makassar, dan dari Jawa misalnya ke Samarinda, Kalimantan, maka perjalanan ini disebutnya musafir. Syarat pertama menjadi musafir, yang pertama adalah ada niat melakukan perjalanan. Mohon bisa dicatat sebagai note, ya, sebagai bahan pembelajaran bagi kita. Siapkan alat tulis, bolpen dan kertas. Selama kajian berlangsung ada 1-2 materi yang perlu dicatat, silakan bisa dicatat. Yang pertama, syaratnya menjadi musafir, yang pertama adalah adanya perencanaan atau agenda melakukan perjalanan, atau disebutnya dengan safar. Nah, safar ini adalah perjalanannya, yang melakukan perjalanan disebutnya musafir. Kita, Bapak Ibu, yang melakukan perjalanan dari satu tempat berpindah, bergerak, meninggalkan tempat yang lain, ya, dengan batas tertentu, maka apabila mencukupi batas tapal batasnya, maka disebutnya musafir. Pada saat Bapak Ibu mendapatkan status musafir, maka secara otomatis ada beberapa keringanan, nah, ada beberapa fasilitas yang didapatkan atau yang diberikan kepada seorang musafir. Yang pertama, dalam urusan sholat, dalam bab sholat diberikan keringanan dalam sholat, yakni sholatnya boleh dilakukan dengan cara dijamak. Nah, nanti kita terangkan apa itu jamak. Yang kedua, sholatnya boleh dilakukan dengan cara dikosor. Kita nanti akan terangkan, ini materi kedua. Materi pertama adalah tentang jamak, materi yang kedua adalah tentang kosor. Yang kedua, mampu menyapu pada saat kita seorang musafir dalam bab wudu, dikasih keringanan dalam bab wudu, yaitu boleh mengusap muzah ataupun khuf atau sepatu, ya, sepatunya boleh diusap saja, tidak diguyur, ya, dalam bab wudu, ya, bersuci. Kemudian diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat jika kita dalam perjalanannya itu bertepatan di hari Jumat, maka kita tidak diberikan keringanan, tidak mengerjakan sholat Jumat karena di dalam perjalanan, namun mengganti sholat Jumat dengan zuhur, ya, dengan diganti dengan sholat
duhur sholatnya itu boleh dilakukan dengan cara jamak, sekaligus diganti. Jumatnya tidak dilakukan, namun bisa diganti dengan sholat duhur. Itu kalau di hari Jumat. Yang berikutnya, jika perjalanan kita, safarnya itu bertepatan di bulan Ramadan, maka dikasih keringanan juga, pilihan, ya, diperbolehkan membatalkan puasa. Misalnya kita perjalanan di bulan Ramadan, maka dibolehkan, tidak berdosa, tidak melakukan puasa di saat perjalanan itu, namanya membatalkan puasa. Namun tetap harus mengganti, namanya qadha, mengganti puasanya di lain waktu. Artinya saat kita melakukan perjalanan itu boleh membatalkan alias tidak puasa, namun tidak berdosa, dengan catatan akan kita kerjakan puasanya di qadha di lain hari setelah bulan Ramadan. Yang berikutnya, diberikan keringanan, diberikan keringanan tentang sholatnya seorang musafir boleh dikerjakan di atas kendaraan, ya, baik itu darat, kalau sekarang ada udara, pesawat, dan juga laut, ya. Itu ada beberapa keringanan yang didapatkan. Yang pertama, boleh dilakukan sholatnya dengan jamak. Yang kedua, seorang musafir yang nanti akan mendapatkan beberapa fasilitas yang tadi, ada 6 fasilitas yang diberikan. Yang kedua adalah setelah kita mempunyai niat tujuan pada saat perjalanan safar itu, ada tujuannya, ada perencanaan atau ada agenda, maka itu cukup. Yang kedua, jarak tempuh. Jarak tempuh yang dilakukan seorang musafir ada batas minimum. Berapa yang dibolehkan, yang pada akhirnya boleh mendapatkan keringanan tadi, yakni 16 farsah atau 2 marhalah, atau kalau di kilo adalah 80-an kilo. 80 kilo kita melakukan perjalanan kurang lebih, baik itu baru separuh atau seperempat dari 80 itu, kemudian datang waktu sholat, maka sholatnya boleh dilakukan dengan cara dijamak. Ya. Kemudian yang kedua, ya, jarak tempuh 80 kilo minimal. Yang ketiga, mengetahui masuknya waktu sholat. Ya, sama. Yang keempat adalah tidak bermakmum dengan yang bukan musafir. Jadi kalau kita datang ke suatu daerah bertepatan dengan waktu sholat, kita dianjurkan untuk sholatnya sesama dengan musafir. Artinya kita bikin kelompok sholat di luar dengan sholatnya para mukimin. Artinya tidak bergantung, tidak bermakmum dengan mereka yang tidak melakukan perjalanan, yang disebut mukimin kalau kita musafir, ya. Kemudian yang kelima adalah tertib. Nah, ini diantara syarat musafir. Tertib itu adalah mendahulukan yang awal, mengakhirkan yang belakangan, yang kemudian. Itu disebutnya tertib. Nah, di sini ada ketentuan. Sampai di sini bisa dipahami, mudah-mudahan syaratnya menjadi musafir bisa dicatat, ya, sebagai bahan pengingat. Terima kasih yang bisa mencatat, barakallah, ya. Kemudian kita lanjut, kita akan bahas di antara fasilitas keringanan-keringanan sebagai musafir, yakni adalah sholatnya boleh dilakukan dengan cara dijamak. Sekarang kita akan terangkan, ya, apa itu jamak. Jamak adalah menggabungkan 2 waktu sholat menjadi satu. Mengumpulkan 2 waktu sholat yang awalnya terpisah dikerjakan dalam satu waktu. Itu namanya jamak. Contoh, sholat duhur dengan sholat asar semula terpisah. Karena kita musafir, 2 sholat ini bisa digabungkan. Sholat asar boleh dilakukan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Sholat asar ditarik, dikumpulkan, dilakukan di waktu duhur. Nah, ini namanya jamak takdim. Sebaliknya, apabila pada saat waktu duhur datang dan kita sedang dalam perjalanan, sedang repot-repotnya
mengurus keberangkatan perjalanan kita, baik itu naik haji, naik umroh, atau perjalanan mudik dan lain sebagainya, maka sholat duhur yang hadir ini kita niatkan digeser, dilakukan bersamaan dengan waktu asar. Namanya jama takhir, sholat duhur yang dilakukan di waktu asar, namanya jama takhir. Begitu pula maghrib dengan isya, sama. Pasangan jamak sekarang ya. Terima kasih Bravo Ningrat. Terima kasih untuk gift kopinya. Sekarang pasangan jamak. Nah, catat lagi bisa. Pasangan jamak adalah sholat duhur dengan sholat asar. Yang berikutnya maghrib dengan isya. Ya, perlu diperhatikan itu sekarang ya. Pasangan jamak sholat duhur, waktu duhur dengan waktu asar. Yang pertama, yang kedua maghrib dengan isya. Ini yang boleh dijamak, ya. Yang boleh dijamak sholat duhur, artinya yang boleh dikumpulkan sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang ketiga, dalam pelaksanaan sholat jamak, maka jumlah rokaatnya, jika yang dikerjakan sholat duhur, maka duhurnya 4 rokaat, salam. Kemudian sholat asarnya juga 4 rakaat. Nah, ini kalau kita melaksanakan jamak, artinya 2 sholat dikumpulkan jadi 1. Maka masing-masing seperti biasa, duhurnya 4, salam. Kerjakan sholat asarnya 4 rakaat, salam. Begitu pula maghrib, maghribnya 3 rakaat, salam. Kemudian bangun lagi mengerjakan sholat isya. Sholat isyanya 4 rakaat, salam. Nah, garis bawahi ya bahwa jamak adalah mengumpulkan, mengerjakan 2 waktu dikumpulkan dalam 1 waktu. Nah, 2 waktu sholat dikumpulkan, dikerjakan dalam 1 waktu sholat. Boleh di awal, boleh di akhir. Ya, duhur dikerjakan, asar ditarik. Ya, jadi sholat asarnya dilakukan di waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, sambil dibantu tap-tap layar ya. Niatnya sama, niatnya akan kami pandu. Habis ini kita akan praktek ya. Ya. Ada cicik ya, ada cicik. Jumlah rakaatnya enggak 2, duhur asar 2. Itu kalau 2 materinya kosor. Nanti materi bahan kedua. Dalam hal ini kita membahas jamak dulu. Perhatikan. Fokus kepada materi yang saya sampaikan. Yang sedang kita terangkan ini adalah jamak. Maka jika kita melaksanakan jamak, termasuk yang kita terangkan ini adalah mengenai pengertian jamak. Jadi kalau jamak itu pengertiannya mengumpulkan 2 waktu sholat, namun tidak merubah rokaat. Rokaatnya tetap semula, original. Duhurnya 4 rokaat, salam, asarnya 4 rokaat. Ini kalau pengertian jamak. Namun jika kita mengerjakan kosor, ya jamak plus misalnya ditambah dengan kosor, maka akan berbeda. Nanti kita terangkan yang kedua ya. Sekarang kita akan terangkan praktek sholat jamak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dicatat ya, bisa dicatat. Namun jangan khawatir, saya sudah siapkan buku panduannya ya. Nanti saya akan terangkan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, nanti saya sudah siapkan untuk panduan, termasuk ada lafaz niatnya di dalam panduan ini. Nanti Bapak Ibu silakan yang belum, yang baru masuk, yang baru ngaji, untuk melengkapi belajarnya nanti bisa disiapkan. Langsung ambil, nanti kita munculkan untuk sarana keranjang kuningnya ya. Harganya 40-an ribu saja. Sekarang kita niat praktek mengerjakan sholat duhur di jamak dengan asar. Jamaknya jamak takdim. Ya, contoh ya. Baik ya, yang tidak bisa nulis dengarkan saja ya untuk hadinah ya. Yang tidak nulis, yang tidak bisa nulis atau tidak sempat nulis, mungkin dalam perjalanan sedang nyetir
ya, maka tidak masalah ya. Ini yang sempat, yang bisa waktu menulis, silahkan ditulis ya. Pertama, saya akan melakukan praktek sholat duhur dilakukan dengan sholat asar di jamak takdim ya. Saya contoh dari Surabaya ya, dari Surabaya mau melakukan perjalanan ke Samarinda. Dari Surabaya ada jadwal ke Samarinda. Maka saya berangkat ceritanya, berangkat menuju Samarinda, begitu sampai bandara Surabaya, kemudian masuk waktu zuhur. Ya, pada saat di bandara waktu zuhur sudah datang, dug, sudah tiba waktu zuhur. Maka saya mengerjakan sholat zuhur langsung, ya, karena masih ada waktu, nunggu pesawat belum datang, saya kerjakan sholat zuhur sekaligus dijamak dengan asar. Terima kasih untuk Haja Daming ya, untuk kipawarnya. Saya akan kerjakan sholat duhur sekaligus dijamak dengan asar. Sholat asarnya nanti ditarik, dilakukan di waktu duhur ya. Yang pertama, saya akan bacakan niatnya atau lafadznya dulu. Diawali yang pertama tentu jika kita berjamaah rombongan ya, ada jamaah atau yang lain, kita akan sampaikan, Bapak Ibu, mari kita sebelum berangkat ke Samarinda, karena ini sudah waktu duhur, mari kita kerjakan sholat duhur dulu ya. Kita sholat duhur dulu, nanti sekaligus dijamak, sholat asarnya ditarik. Sholat asarnya ditarik, kita kerjakan nanti ya, namanya jamak takdim ya, jamak takdim. Saya akan bacakan praktek dulu, nanti niatnya saya ulang. Praktek dulu. Ayo silakan iqomah dulu. Nah, gitu ya, disunahkan iqomah. Kita kerjakan sholat duhur, kemudian nanti asalnya ditarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, baru kita mengerjakan niat sholat duhur. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini niat sholat duhur. Seperti biasa, setelah takbiratul ikhram, baca doa iftitah, baca fatihah, baca surat, ruku, sujud, kemudian habis itu bangun lagi rakaat kedua, rakaat ketiga hingga rakaat keempat. Singkat cerita, setelah 4 rakaat kemudian kita salam. Nah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat duhur, kemudian kita lanjutkan iqomah ya. Setelah sholat duhur ini tidak dianjurkan mengerjakan sholat sunnah, tidak dijeda dengan sholat sunnah, artinya langsung untuk menjamak sholat asar. Iqomah kembali, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, kita kerjakan sholat asar. Usolli fardol asri arba'a raka'atin majmu'an bid-duhri jam'at takdim lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu asar 4 rakaat dijamak dengan sholat duhur jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini niat sholat asarnya ya. Saya ulang lagi. Kemudian setelah takbir seperti biasa baca doa iftitah, rakaat 1, rakaat 2, rakaat ketiga, rakaat keempat. Setelah 4 rakaat sholat asarnya ini contoh sudah 4 rakaat, kemudian setelah tahiyat akhir seperti biasa kita tutup dengan salam. Akhiri sholat asarnya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah selesai sholatnya, kita doa, zikir,
baru melanjutkan aktivitas. Saya ulangi niat jamak ya. Saya akan ulangi, yang sempat nulis silahkan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari niat duhur ya. Duhur seperti biasa. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin. Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca niat, ini contoh praktek. Di dalam pelaksanaannya nanti tentu niatnya di dalam hati. Ini contoh ya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Sekarang usolli fardod duhri. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin. Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Makmuman atau imaman kalau jadi imam, kalau sendiri langsung lillahi ta'ala. Ini niat sholat duhurnya. Materi yang sedang kita praktekkan sekarang adalah jamak. Jadi kalau kita mengerjakan hanya jamak dalam artian menggabungkan waktunya saja tanpa qashar, maka 4 rakaat. Jadi kalau ada yang mengatakan, loh kok kenapa 4 bukan 2? Justru yang keliru itu Bapak Ibu. Yang sedang kita terangkan ini adalah materinya jamak. Yang 2 itu nanti materi kedua. Qashar, kalau qashar baru 2. Nah ya, sedangkan ini tidak niat qashar ya, dalam artinya ada keterangan jamak saja. Pakai tahiyat awal, pakai karena ini 4 rakaat, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Lanjut ya. Sekarang yang kedua, niat sholat asarnya ya. Niat sholat asarnya ganti sekarang, pindah. Setelah sholat duhur tadi kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini sholat duhurnya. Lanjut kita niat sholat asar. Diawali sudah iqomat tadi ya. Sekarang niat sholat asar. Usolli fardol asri. Usolli fardol asri arba'a raka'atin. Arba'a raka'atin majmu'an bid-duhri. Majmu'an bid-duhri jam'at takdim lillahi ta'ala. Ini niat sholat asar. Saya niat sholat fardu asar 4 rakaat. Dijamak dengan duhur, jamak takdim. Dijamak, digabungkan, dikumpulkan dengan waktu duhur, jamaknya jamak takdim. Sholat asar dikerjakan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Karena nanti contoh kedua, sholat duhur yang dilakukan di waktu asar. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bid-duhri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita lanjut ya.
Ini mengerjakan sholat asar dilakukan di waktu duhur. Ya, contoh ya. Ini yang tadi sholat duhurnya sudah ya. Kemudian setelah duhur menjamak asar. Ini asarnya yang dilakukan di waktu duhur. Namanya jamak takdim ya. Ada Abu Asa, kapan jamak dan qashar? Ini materinya sedang jamak. Jamak dan qashar kapan boleh dilakukan? Tentu dalam saat musafir. Ya. Perlu dipahami kapan pelaksanaan melakukan sholat jamak atau langsung qashar atau jamak dan qashar saat musafir atau sedang berperang, ya. Saat musafir. Niat sholat duhurnya seperti biasa, karena yang naik, yang berubah adalah yang sholat asar. Jadi, ya niatnya yang barusan tadi. Lanjut ya, sudah cukup niatnya yang asar? Cukup belum? Siapa yang sudah cukup? Ulangi. Usolli fardol asri arba'a raka'atin. Ya, yang duhur biasa, ini yang asar, ya. Kalau langsung qadha gimana? Boleh, langsung qadha boleh, ya. Untuk langsung qadha, tapi nunggu dulu, ini sedang kita terangkan satu persatu. Kalau Bapak itu sudah paham apa qadha, bagaimana qadhanya, sudah paham, boleh ya. Namun saya menerangkan mewakili bagi yang belum paham. Yang belum paham qashar, mohon bersabar. Yang belum paham tentang jamak, ikuti terus ya. Bagi yang sudah paham, jangan mendahului ya. Karena apa? Biar sesuai materi. Karena nanti jamaah bingung ya. Sudah cukup ya? Saya ulangi terakhir. Usolli fardol asri arba'a raka'atin majmu'an bidduhri jam'at takdim lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Malaysia ya. Saya niat sholat fardu asar 4 rakaat. Saya niat sholat fardu asar 4 rakaat. Dijamak dengan duhur, jamak takdim. Ya, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Jumlah rakaatnya digabung ya, bukan jumlah rakaatnya yang digabung, waktu ya. Jadi jamak itu adalah mengumpulkan waktu sholat, bukan rakaat. Jadi waktu sholat, ini sholat duhur, ini sholat asar, semula-mula terpisah, betul? Karena kita musafir, maka dua sholat yang terpisah ini saat musafir boleh dilakukan. Nah, jadi waktu sholatnya bukan rokaatnya. Rokaatnya berdiri masing-masing. Ya, rokaat duhur 4, salam. Kerjakan sholat asar. Sholat asarnya 4 rokaat, salam. Nah, yang melengkapi belajar silakan. Sudah muncul, segera ambil. Sekali lagi saya himbau yang baru hadir, baru ikut ngaji, segera lengkapi sarana belajarnya di sini. Sudah muncul nih, sudah saya munculkan ya. Segera ambil, lengkapi sarana belajarnya ya. Harganya mulai 40-an ribu ya. Silakan. Di situ juga ada lafaz niat yang sedang kita bacakan versi pendek. Ya, ada niat, ada pelajaran mandi, bab bersuci, bab wudu, bab tayamum, sujud sahwi, sujud tilawah, doa iftitah ya. Yang belum bisa doa iftitah di situ ada semua. Atau bisa mengajarkan untuk anak cucu kita. Segera yang hari ini baru ikut ngaji, yang baru ya, atau yang kemarin belum sempat, segera.
Sekarang saya akan praktek yang kedua ya, sambil Bapak Ibu melengkapi sarana belajarnya ya. Saya akan melanjutkan materi contoh praktek yang kedua, di mana mengerjakan sholat duhur ganti di waktu asar. Kalau yang tadi sholat asarnya yang di waktu duhur, sekarang yang kedua sholat duhurnya dilakukan di waktu asar. Namanya jamak takhir. Oke, baik, mudah-mudahan bisa disimak ya. Pak Ustadz, boleh niat sholat duhurnya diulang ya. Sholat duhurnya diulang. Oke ya, saya ulang lagi. Usolli fardod duhri arba'a rokaatin. Kalau duhur biasa saja ya. Usolli fardod duhri arba'a rokaatin. Majmu'an bil asri. Jam'at takdim lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat dijamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Ini sholat duhur ya. Lanjut kita akan praktek ya. Sebentar. Sudah hilang Pak Ustadz bukunya ya. Masuk ke Shoki saya ya. Kalau sudah hilang silakan masuk ke profil ya. Masuk ke profil saya. Kemudian ada video yang tidak pakai kopiah, video pertama. Nah, nanti keranjang kuningnya ada di sana. Saya munculkan lagi. Ya. Yang kedua, ini segera mumpung muncul, langsung tik 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 ya. Mumpung muncul, ayo yang mau melengkapi sarana belajar langsung mumpung ada tik ya. Sebelum saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkah barokah, ngaji kita berkah, bisa diwariskan. Seandainya kita sudah pandai mewariskan anak cucu kita. Kita lanjut praktek yang kedua. Pada saat saya musafir, sedang melakukan perjalanan, datang waktu duhur. Namun di saat waktu duhur ini datang, kita sedang repot. Contoh sedang nyetir, tidak ketemu rest area, adanya kiri kanan hutan, tidak ada masjid, tidak ada kampung. Nah, contoh. Maka ketika waktu sholat duhur datang ini, dikarenakan tidak ada masjid, tidak memungkinkan saya sholat duhur. Maka sholat duhur ini saya geser, saya jamak. Ya, sholat duhurnya ini dikumpulkan dengan waktu asar, dijamak dengan asar. Ya, dilakukan di waktu asar. Singkat cerita, sudah waktu asar. Ya, dalam perjalanan terus ketemu waktu asar. Sudah masuk waktu asar, saya berhenti istirahat sekaligus melakukan sholat. Nah, kemudian kita akan mengerjakan sholat. Ayo Bapak Ibu, kita melakukan sholat duhur. Tadi kita belum sholat duhur, sekarang sudah waktu asar. Kita kerjakan sholat duhur dijamak dengan asar ya. Ayo iqamah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, kita mengerjakan sholat duhur. Dimulai dari sholat duhur dulu ya. Usolli fardod duhri arba'a rokaatin. Usolli fardod duhri arba'a rokaatin. Majmu'an bil asri. Majmu'an bil asri. Jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat. Dijamak dengan asar, jamak takhir karena Allah Ta'ala.
Saya ulangi lagi. Boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, ya. Ini niat sholat duhur dilakukan di waktu asar, namanya jamak takhir. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhir makmuman atau jadi imaman, kalau sendiri majmu'man lillahi, ya, jam'at takhir lillahi ta'ala. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhir lillahi ta'ala. Cukup? Untuk lafaznya sudah cukup belum? Kalau sudah cukup, kita lanjut ke sholat maghrib dengan isya. Cukup ya, lanjut. Lanjut praktek sholat maghrib dengan isya. MJ, ulangi sekali lagi. Ya, catat ya, langsung. Ketika biar tidak terlambat, tidak ketinggalan. Usolli fardod duhri. Usolli fardod duhri. Arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhir lillahi ta'ala. Dengan bahasa Indonesianya boleh ya. Saya niat sholat fardu duhur. Ya, rokaatnya 4 rokaat ya. Rokaatnya 4. Saya niat sholat fardu duhur 4 rokaat. Saya niat sholat fardu duhur 4 rokaat. Dijamak dengan asar. Jamak takhir. Yanti, terima kasih untuk Yanti gipawarnya. Dijamak dengan asar, jamak takhir karena Allah Ta'ala. Cukup? Duhurnya 4, salam. Asarnya 4, salam. Ini materinya jamak saja ya. Karena ini sedang diterangkan materinya jamak saja, maka 4 rakaat. Jadi kalau ada yang berpikir sudah tahu ya, loh kok 4 bukannya 2? Nah, berarti sudah setengah paham. Nah, kalau ada yang berpikir, loh kok 4 bukan 2? Nah, ini sudah setengah paham. Karena 2 itu materinya belum kita bahas. Setelah ini kita akan bahas sholat jamak maghrib dengan isya. Selesai baru kita terangkan materi qashar ya. Mohon bersabar. Ya, niatnya ini dilakukan waktu duhur. Ini duhur nih, sekarang duhur ya. Sekarang duhurnya tadi pada saat perjalanan kita tidak bisa mengerjakan. Maka sholat duhurnya dilakukan di waktu asar. Tek, di waktu asar. Nah, niatnya ini tadi. Setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita mengerjakan sholat asar, asarnya ya. Ada Mr. Nainggolan. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah sholat Jumat dijamak dengan sholat asar ya? Sholat Jumat mohon penjelasannya. Sholat Jumat dilakukan di waktu asar, sholat asarnya dijamak. Boleh, misalnya Bapak Ibu sedang perjalanan mau umroh misalnya ya,
mau berangkat umrah bertepatan di hari Jumat. Hari Jumat di Madinah, mau berangkat ke Mekah. Nah, Jumatnya dikerjakan, kemudian asarnya setelah salam baru mengerjakan sholat asar. Ya. Atau boleh juga ya, kalau di perjalanan yang kedua, musafir itu boleh meninggalkan atau tidak mengerjakan duhur bepergian di hari Jumat, ya. Bertepatan hari Jumat kita masih belum turun dari bis, ya. Hari Jumat belum turun di bis atau di kereta. Setelah turun Jumatnya sudah habis. Maka nggak apa-apa sholat Jumatnya tadi diganti dengan duhur. Ya, di jamat akhir sholat duhur berubah jadi niat duhur, namun dikerjakan di waktu asar. Seperti sekarang nih, ya, dikerjakan di waktu asar. Sekarang contoh mengerjakan sholat duhur. Sholat duhur dikerjakan di waktu asar. Pada saat duhur masuk, waktu duhur tadi kita belum sempat tidak mengerjakan di waktu duhur, maka sholat duhurnya dikerjakan di waktu asar. Namanya jamat akhir. Sudah tadi niatnya, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru niat sholat asar. Seperti biasa. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, ya, mustaqbilal kiblati. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kerjakan sholat asarnya biasa, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Setelah 4 rakaat biasa pada umumnya, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nah, ini mengumpulkan 2 waktu sholat menjadi 1 waktunya, ya, bukan sholatnya. Kita lanjut sekarang. Kita lanjut mengerjakan sholat maghrib dengan sholat isya, ya. Pada saat kita perjalanan, ya, sedang musafir, kemudian kita berhenti. Pada saat itu kita berhenti waktu maghrib, istirahat, kita kerjakan sholat maghrib beserta sholat isyanya di jamak. Sholat maghrib kita kerjakan. Ustadz, belum beres asar di waktu duhur. Asar di waktu duhur, jamak takdim. Sholat asar di waktu duhur. Sholat asar di waktu duhur. Usolli fardol asri. Sebentar. Ada satu yang ketinggalan, ya, yang belum selesai katanya. Sebentar ya. Silakan tulis. Entin ya. Usolli fardol asri arba'a raka'atin majmu'an bid-duhri jam'at takdim lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya niat sholat fardu asar 4 rakaat dijamak dengan duhur jamak takdim karena Allah Ta'ala. Cukup? Untuk saudara Entin, sudah cukupkah apa belum? Ada akunya. Ini niat ya, sedikit nyelang ya. Usolli fardol asri. Ini niat sholat asar yang dikerjakan di waktu duhur. Namanya jamak takdim. Sholat asar dilakukan di waktu duhur. Ya. Usolli fardol asri arba'a raka'atin majmu'an bid-duhri jam'at takdim lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu asar 4 rakaat
dijamak dengan duhur, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Cukup belum? Ya, ini sedikit loncat ya. Harusnya ini nanti sholat maghrib sama isya ya. Ada yang ketinggalan. Assalamualaikum, kalau ketinggalan sholat maghrib lalu mau kerjakan di isya gimana Pak Ustadz? Kalau ketinggalan sholat maghrib ya, dan kita statusnya bukan musafir, nanti materinya dikodok ya. Untuk by debt, jangan kemana-mana, materinya nanti dikodok. Materi terakhir ya, materi terakhir. Nanti penjelasannya dikodok. Nah itu bab kodok. Kalau bukan musafir, tapi kalau untuk sedang musafir ya, sedang musafir nggak apa-apa. Nanti sholat maghribnya dijamak dengan isya. Nanti praktek habis ini ya. Kalau kita musafir ya, kalau kita sedang musafir. Cukup belum? Cukup ya? Baik. Ibu bapak, kita materinya bukan kodok. Ya, bukan kodok, belum kosor. Materi yang sedang kita jelaskan ini adalah jamak. Ya, mohon Bapak Ibu pertanyaannya sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Ya, kenapa kalau saya menyambung pertanyaan daripada Bapak Ibu yang berbeda tema, tidak sesuai dengan yang sedang dibahas, khawatir bingung ya. Ya, ini adalah materi jamak. Ini materi jamak saja. Sedang kita jamak itu mengumpulkan waktu jadi satu ya. Ada Bu, Pak Ustadz kalau niat jamak takdim, niat asarnya nggak pakai mustaqbilal kiblati, pakai nggak apa-apa. Pakai nggak apa-apa. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang mau melengkapi sarana belajarnya, yang baru masuk ya, langsung ambil ya. Sekarang praktek kedua Ibu Bapak, mohon perhatikan ya. Ya, untuk materi kodok terakhir ya, mohon bersabar. Jangan kemana-mana ya, sambil menyimak nggak apa-apa. Walaupun yang kita butuhkan kodok, yang jamak dan kosor sudah pandai, nggak apa-apa, dapat pahala. Sekarang sholat maghrib akan saya kerjakan. Dijamak dengan isya. Saya waktu perjalanan sedang musafir, datang waktu maghrib. Tiba waktu maghrib, saya berhenti sekalian istirahat. Setelah istirahat, baru kita kerjakan sholat maghrib. Sholat maghribnya dijamak sekaligus ya. Sholat maghribnya dijamak dengan sholat maghrib ya. Sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Sekarang kita kerjakan sholat maghribnya biasa. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini prakteknya dulu, nanti niat dia kedua. Setelah itu rokaat 1, rokaat kedua, rokaat ketiga. Setelah 3 rokaat maghrib kita, kemudian akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maghrib sudah selesai, kita kerjakan sholat isya. Kita mengerjakan sholat isya. Iqamah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita niat untuk mengerjakan sholat maghrib ya. Usolli fardol isya'i arba'a rokaatin. Sholat isya dikerjakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim ya. Usolli fardol isya'i arba'a rokaatin majmu'an bil maghribi jam'at takdim makmuman atau imaman kalau jadi imam, kalau sendiri lillahi ta'ala. Jam'at takhir langsung lillahi ta'ala.
Allahu Akbar. Arti bahasa Indonesianya boleh bahasa daerah, boleh bahasa Malaysia ya. Saya niat sholat fardu isya 4 rakaat. Dijamak dengan maghrib, jamak takdim. Jamak takdim lillahi ta'ala. Kalau sendiri ya, lillahi ta'ala. Langsung. Untuk Bang Ojan, jam'at takdim lillahi ta'ala. Kalau sendiri, kalau jadi makmum, jam'at takdim makmuman lillahi ta'ala. Nah, kalau sendiri setelah jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat 1, rakaat kedua, rakaat ketiga hingga rakaat keempat salat Isya ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai doa, kemudian zikir, lanjutkan perjalanan aktivitas kita. Sudah selesai sholatnya. Cukup sampai di sini? Niatnya sudah cukup? Kita lanjut kalau sudah. Sholat Isya ya. Yang ini sholat Isyanya. Oke, kita ulang ya. Niat sholat Isya yang dikerjakan di waktu maghrib. Kalau maghrib biasa ya. Ini sholat jama Isyanya. Isya dikerjakan di waktu maghrib ya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'at takdim lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat, dijamak dengan isya, dijamak dengan maghrib, mohon maaf, dijamak dengan maghrib, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Saya ulangi lagi. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cukup ya. Sekarang praktek yang terakhir, materi jamak. Sekarang terakhir materi jamak, praktek yang terakhir. Duhur sudah, sholat duhur, asarnya ditarik. Sholat waktu asar dikerjakan di waktu duhur, itu sudah. Kebalikannya, sholat duhurnya di waktu maghrib, di waktu asar juga sudah. Maghrib, isyanya di waktu maghrib barusan sudah. Ya, ada Nurliani, kalau sholat asar dikerjakan di waktu maghrib bukan pasangannya. Ya, yuk, yang belum melengkapi sarana belajarnya segera, sudah dimunculkan, segera ambil. Siapa di sini yang baru masuk, segera lengkapi sarana belajar ngaji kita, segera. Ya, yang merasa sedang cari ilmu dan niat mencari ilmu sungguh-sungguh, insya Allah maghrib dengan isya ya. Kalau asar dengan maghrib itu bukan pasangannya. Yang baru masuk catat pasangan jamak yang dibolehkan dikumpulkan, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini pasangannya ya. Jadi kalau asar itu boleh asarnya di waktu duhur atau duhurnya di waktu asar. Sesuai kondisi pada saat kesulitan, pada saat praktek, silakan menyesuaikan. Apakah sholat duhurnya yang digeser ke waktu asar? Boleh. Atau waktu asarnya ditarik dikerjakan. Waktu duhur nih, longgar kayaknya sekarang saya kerjakan duhur, asarnya mending ditarik deh. Ya, asarnya ditarik. Dijamak boleh. Sekarang yang terakhir ya, persiapan materi jamak yang terakhir. Tadi dikasih 3 buku ya.
Mungkin ya, insya Allah mungkin. Karena yang bagian ngirim bukan kami ya. Jadi kalau yang dapat tambahan, alhamdulillah. Biasanya ada tambahan buku zikir ya, buku kecil ya. Maka alhamdulillah kalau yang dapat tambahan, alhamdulillah ya. Itu bonus ya. Barakallah ya. Bisa diamalkan, bisa dibawa kemana-mana untuk mengajarkan putra putri kita juga. Barakallah ya. Untuk zikir-zikir. Sekarang kita akan mengerjakan praktek yang kedua. Bapak Ibu, ya, ulang niat sholat maghrib. Kalau niat sholat maghribnya biasa Ibu ya, usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati makmuman nilai ta'ala. Kalau maghribnya yang ditambahi itu yang sholat isya-nya, karena yang berubah adalah sholat isya ya, yang dijamak di waktu isya maghrib. Jadi sekarang saya kasih PR seluruh jamaah yang hadir, saya kasih tugas dulu sebelum saya praktek jamak terakhir maghrib dilakukan di waktu isya. Sebelum ini saya kasih PR dulu. Apa PR-nya Pak Ustadz? PR-nya adalah Bapak Ibu silakan tap-tap layar. Satu, ada 2 PR. Silakan Bapak Ibu tap-tap layar bertujuan untuk menginformasikan saudara yang lain ikut majlis, ikut ngaji. Satu, namanya mengajak. Kalau ada yang datang, syukur alhamdulillah jadi amal jariah. Kalau tidak ada yang datang, jari-jari kita itu sudah diniatkan kebaikan. Satu ya. Yang kedua, silakan saya kasih tugas PR adalah membagikan link. Membagikan link. Minimal 10 orang. Ada tanda panah, saya kasih PR niat sedekah, sedekah informasi. Ya. Silakan. Ada Nuryani, terima kasih Bang Nuryani untuk dibawa. Silakan. Sambil saya kasih tunggu tugas Bapak Ibu, kerjakan bagikan link minimal 10 orang. Bagikan link, ada tanda panah, baik ke grup ya, silakan. Silakan.